Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan bab 5 yaitu sumber daya komputasi dan komunikasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Izzat Ahmad Safiro, NPM akhir 311. Saya Helviana Wulandari, NPM akhir 247. Saya Istifaiyah dengan NPM akhir 290. Saya Syarifah Mudaim dengan NPM akhir 291. Saya Alfian Nurfidiani dengan NPM akhir 292. Saya Mikael Geraldo dengan NPM 304. Saya Muhammad Andiko Dianda Putra dengan NPM akhir 316. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama yaitu peranti keras. Di sini peranti keras yaitu di penjelasannya, komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga, namun semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan dari alat input dan output. Semua komputer untuk tujuan umum memiliki jenis-jenis komponen yang sama. Komputer-komputer yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro. Untuk yang pertama yaitu ada prosesor. Prosesor ini uraiannya yaitu mengendalikan kalkulasi perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari suatu lokasi ke lokasi lain. Di sini kecepatan prosesor ini diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Kecepatannya dinyatakan dalam MHz atau MHz, juta siklus per detik. Untuk selanjutnya yaitu memori atau RAM. Memori disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory, atau kalau disingkat jadi RAM. Mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada sirkuit komputer. Memori yang terletak pada papan sirkuit utama komputer yang disebut motherboard. Di sini memori atau RAM itu penyimpanannya ketika komputer mati itu memori yang disimpan langsung hilang. Ketika dinyalakan akan menyimpan lagi seperti itu. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan. Untuk ruang penyimpanan di sini yaitu memori yang terletak pada suatu alat yang tidak terdapat pada papan sirkuit utama atau motherboard tadi. Kebanyakan jenis penyimpanan ini dapat dilepaskan dan dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Di sini contohnya yaitu ada hard disk atau SSD. Kemudian ada alat output. Alat output adalah suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Salah satu contohnya yaitu monitor. Data dari komputer tersebut akan disalurkan ke pengguna melewati monitor tadi, yaitu menampilkan gambar. Selanjutnya yaitu ada alat input. Alat input di sini terbagi menjadi dua. Data yang diterima dari manusia atau human captured data. Mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon atau interaksi lain yang serupa. Jadi untuk contoh yang ini yaitu seperti keyboard, mouse, dan lain-lain itu dinamakan human capture data. Kemudian yang kedua yaitu data yang diterima dari mesin atau machine capture data adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis seperti flash disk. Kemudian hard disk itu juga termasuk itu. Kemudian di sini ada alat input atau output. Alat input atau output suatu alat yang dapat melakukan fungsi input maupun output. Contohnya adalah monitor layar sentuh dan disk penyimpanan. Jika monitor biasa itu hanya mengirimkan data ke pengguna yaitu berupa menampilkan gambar. Jika layar sentuh itu data juga bisa menyentuh layar tersebut yang akan dikirimkan data sentuhan tadi akan dikirimkan ke komputer tersebut atau ke mesin tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk materi selanjutnya adalah alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama adalah telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler ini memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan output. Nah, telepon seluler ini memiliki fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Daftar kontak ini disimpan dalam telepon seluler. Daftar kontak ini tidak hanya mencantumkan nomor telepon saja, namun juga nama, alamat email, catatan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah telepon seluler cerdas. Telepon seluler ini dianggap sebagai telepon seluler cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Contohnya adalah telepon model Treo dan BlackBerry yang menggunakan protokol telepon seluler digital GSM. Nah, telepon ini memiliki fitur-fitur agenda dan daftar kontak. Ia juga menawarkan akses web dan sebuah keyboard. Fitur yang paling membedakan Treo sebagai smartphone adalah bahwa ia dapat mensinkronisasikan seluruh informasi meliputi agenda, nomor telepon, dan banyak lain dengan sebuah komputer mikro. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah mengetahui macam-macam alat komputasi pribadi, tentunya kita akan membutuhkan yang namanya jaringan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sih jaringan di dalam rumah itu. Nah, sekarang itu jaringan di dalam rumah itu difasilitasi dengan yang namanya modem DSL. Jadi perusahaan telepon seluler udah sama seperti perusahaan TV kabel yang memasarkan modem, gunanya untuk membawa koneksi internet itu ke dalam rumah. Nah, di sini ada yang pertama itu modem. Modem atau nama panjangnya adalah modulator demodulator. Itu adalah perangkat yang fungsinya jadi gerbang. Dia berkecepatan tinggi, jadi dia menghubungkan antara alat-alat komputasi ke internet. Kemudian tentunya alat komputasi dalam satu rumah itu tidak hanya satu, biasanya memiliki lebih dari satu alat komputasi pribadi. Nah, bagaimana sih kok bisa jaringan itu nggak salah atau nggak ngawur kita ketika ngirim pesan dari satu HP ke HP yang lain, kenapa bisa pesan itu nggak saling tertukar. Nah, itulah teman-teman fungsinya ada yang namanya router. Router atau jaringan nirkabel ini, dia itu solusi untuk membagi koneksi jaringan di antara beberapa device. Nah, di sini ada ilustrasinya. Jadi dari device dia akan disalurkan melalui router, kemudian disalurkan ke modem yang menjadi gerbang, dan kemudian mendapatkan koneksi internet. Setelah itu dia akan disalurkan kembali ke modem dan kembali ke router hingga terkirim ke device penerima. Dan itu berjalan sangat cepat sekali. Nah, ketika teman-teman memasang router atau jaringan nirkabel di dalam rumah, tentunya kita akan diberi yang namanya WEP atau Word Equivalent Privacy. Ini itu semacam pembatasan akses ke jaringan kita. Jadi bisa dikatakan biasanya seperti kata sandi. Next. Nah, tentunya ketika kita udah membuat jaringan itu semaksimal mungkin, tidak akan luput dari yang namanya ancaman. Nah, di sini kita akan membahas apa aja kira-kira ancaman alat komputasi itu dan bagaimana kita mencegah ancaman itu terjadi. Nah, beberapa aspek ancaman ini kita bisa bagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama yaitu hacker. Ya, kita udah nggak asing lagi sama yang namanya hacker. Biasanya dia akan membobol atau mencari data-data baik itu dari organisasi maupun pribadi. Selain itu ada juga dia mungkin bisa membobol server web dan lain sebagainya. Kemudian ancaman yang paling ringan teman-teman ada yang namanya virus. Nah, virus ini biasanya ketika kita mengunjungi suatu situs yang berbahaya, itu biasanya bisa mengandung virus berbahaya yang bisa mengotak-atik alat komputasi pribadi kita.
Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Di sini kita bisa mencegahnya dengan update atau memperbarui, karena setiap hari itu pasti ada peranti yang diperbarui ataupun diperbaiki. Nah, update sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada update untuk sistem operasinya dan peranti lunaknya atau yang biasa kita sebut aplikasi. Untuk update sistem operasi sendiri ini biasanya kalau teman-teman pakai laptop kebanyakan dia akan menggunakan sistem Microsoft Windows. Selain itu juga ada Mac OS atau Unix ataupun juga ada Linux dan juga lain sebagainya. Nah, itu biasanya akan ada update berkala dan itu sebaiknya diupdate agar keamanan alat komputasi pribadi kita itu meningkat. Selain itu update ke aplikasinya. Nah, di sini ada contohnya, salah satunya itu ada Grisoft. Grisoft ini semacam vendor yang sebagai penjual aplikasi antivirus. Nah, salah satu produknya itu ada yang namanya AVG, antivirus dari Grisoft. Dia ini gratis dan bisa diambil dari webnya Grisoft. Nah, kemudian ada yang namanya spyware. Nah, spyware ini itu seperti program di komputer yang mengawasin, jadi kita lagi apa aja yang sedang kita kerjakan, aktivitas yang kita lakukan itu bisa diketahui oleh spyware. Nah, caranya agar kita tidak dibocorkan data kita yang udah diketahui spyware ke entitas lain, itu kita bisa install anti spyware itu dari Lavasoft. Dia produknya namanya AdAware. Jadi dia bisa membatasi data-data yang direkam oleh spyware supaya tidak bocor ke entitas lain. Kurang lebih seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oh, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai piranti lunak. Piranti lunak sendiri ini terdapat dua jenis, yaitu piranti lunak sistem dan piranti lunak aplikasi. Di mana piranti lunak sistem sendiri adalah piranti lunak sistem atau disebut juga piranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas berdasarkan yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Nah, tugas-tugas ini berhubungan dengan piranti keras dan bukan dengan aplikasi yang dikerjakan oleh perusahaan atau pengguna, di mana mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak, aplikasi, dan piranti keras. Next. Kemudian di sini saya menjelaskan mengenai piranti lunak aplikasi. Nah, piranti lunak aplikasi siap ini terdapat dua, yaitu piranti lunak aplikasi siap pakai, di mana dapat diprogram sestandar mungkin sebelumnya untuk memperhitungkan pajak, akuntansi, untuk penggajian, penyusunan aset tetap, dan banyak transaksi bisnis lainnya adalah transaksi. Kemudian yang kedua yaitu piranti lunak aplikasi khusus, di mana terkadang yang menulis piranti lunak kebutuhannya. Piranti lunak seperti ini juga custom application software. Sebuah organisasi memiliki operasi yang unik dalam kasus-kasus seperti ini. Bisnis mungkin memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultan sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Ya, bab selanjutnya yaitu tentang komunikasi. Di dalam komunikasi sendiri terbagi menjadi 4 subbab, yaitu koneksi publik, saluran pribadi, jaringan pribadi maya, dan komunikasi jaringan. Koneksi publik sendiri yaitu menggunakan sistem telepon yang akan melalui informasi meskipun ada gangguan atau gangguan listrik di salurannya. Komputer memiliki koneksi yang handal, modem kabel terhubung ke internet menggunakan kabel koaksial yang umum digunakan. Yang selanjutnya adalah saluran pribadi. Saluran pribadi yaitu jaringan yang bergerak tanpa adanya berhenti. Yang dimaksud berhenti dalam jaringan adalah seluruh koneksi jaringan yang harus dilintasi paket
dari asal hingga tujuannya. Bagaimana jika ada izin yang membuka jalur tersendiri untuk mobile menuju jaringan tersebut? Jalur yang selalu terbuka disebut sirkuit. Jalur privat adalah jalur yang selalu terbuka saluran pribadinya yang dimiliki oleh penyedia layanan publik. Selanjutnya adalah jaringan pribadi maya. Kecepatan tinggi dalam jaringan pribadi maya melalui jaringan diperiksa keakurasinya di beberapa titik dan perangkat saluran mengirimkan pesan melalui beberapa tautan di jaringan. Untuk menerapkan VPN, organisasi harus menggunakan dan menandatangani kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan perangkat lunak terowongan Microsoft. Kemudian adalah komunikasi jaringan. Model 7 lapis yang disajikan dalam The Layers cukup detail untuk mengidentifikasi dengan jelas fungsionalitas setiap lapisan komunikasi. Teknologi komunikasi saat ini memungkinkan lebih dari satu tingkat dicapai hanya dengan perangkat keras komunikasi. Seperti disebutkan di awal bab, protokol adalah spesifikasi format data yang dikirimkan perangkat yang berkomunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Yang pertama ada sistem network arsitektur. Sistem network arsitektur atau SNA sebagai protokol khusus untuk komputer besar. SNA mengharuskan adanya satu komputer induk untuk mengkoordinasikan komunikasi antara komputer-komputer lain dalam jaringan. Jadi proses ini mirip dengan antrian, di mana harus ada satu komputer untuk mengirimkan data secara bergantian agar SNA membutuhkan perangkat keras tambahan untuk mengatur komunikasi. Yang kedua ada token ring. Protokol token ring dapat memungkinkan setiap komputer dalam jaringan untuk bertindak sebagai pengendali dirinya sendiri tanpa memerlukan komputer induk. Komputer yang memegang token memiliki wewenang untuk mengendalikan komunikasi. Ini mengurangi ketergantungan pada satu komputer induk dan memungkinkan kerjasama peer-to-peer. Yang ketiga ada Ethernet. Ethernet adalah sebuah protokol terbuka untuk komunikasi peer-to-peer. Berbeda dengan token ring milik IBM, Ethernet tidak menggunakan token, melainkan memanfaatkan jalur transmisi tunggal. Jika dua komputer mencoba mengirim data secara bersamaan, terjadi kerusakan transmisi data. Namun data yang hilang dapat dikirim ulang. Next. Selanjutnya ada paket. Paket data adalah bagian dari total data yang dikirim, dilengkapi dengan alamat tujuan dan informasi pengendali. Pesan-pesan dikirim melalui berbagai rute dalam jaringan dan dikumpulkan kembali di tujuan. Diatur sesuai urutan dan diperiksa untuk keseluruhan pesan. TCP atau IP adalah protokol penting untuk penggantian paket yang mengatur komunikasi antar komputer melalui transmission control protokol untuk komunikasi dan internet protokol untuk mengatur perjalanan paket-paket dalam jaringan. Next. Selanjutnya ada alamat jaringan internet. Alamat IP terdiri dari 4 bagian angka yang dipisahkan oleh titik menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer tujuan. Pengguna biasanya terhubung ke jaringan melalui alamat yang diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Baik secara permanen di perusahaan atau sementara di rumah melalui ISP. Alamat IP rumah adalah salah satu dari banyaknya alamat yang dimiliki oleh ISP dan digunakan selama koneksi internet aktif. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Kemudian di sini ada jenis-jenis jaringan, meskipun banyak pengguna merasakan yang sepertinya hanya terdapat satu jaringan, yaitu internet, tetapi terdapat beberapa jenis jaringan untuk membangun blok-blok yang bergabung dan memungkinkan terjadinya internet. Nah, internet itu sendiri hanyalah satu jaringan dari jaringan-jaringan yang lain.
Yang pertama yaitu jaringan area lokal atau local area networks, disebut sebagai LAN, itu merupakan sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Kemudian yang kedua yaitu jaringan area metropolitan dan jaringan area luas. Jaringan area metropolitan atau metropolitan area network disebut sebagai MAN adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jarak yang dijangkau ini tuh membedakan antara MAN dari LAN. Kemudian yang ketiga, jaringan area luas atau wide area network disebut sebagai WAN digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan juga MAN. Kemudian ada internet. Internet adalah sekumpulan jaringan yang dapat disatukan bersama. Internet itu telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain, yang telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Nah, intranet itu merupakan organisasi yang dapat membatasi akses ke jaringan mereka hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan intranet. Kemudian untuk extranet itu beberapa pengguna dari suatu jaringan yang memiliki otorisasi bisa jadi berada di luar batas perusahaan. Slide berikutnya. Untuk konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi itu saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Nah, Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Nah, setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Nah, banyak pengguna juga menghubungkan VoIP ini dengan satu fitur tambahan yang dapat dibeli jika mereka itu mempergunakan modem kabel. Sekian. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah mohon dimaafkan, jika ada lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.